Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan sami pinaringan sehat seger waras, panjang umur barakah, saha mugi-mugi pinaringan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mentakdirkan kita bersua kembali di majelis yang sangat mulia ini, Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Ustadz Najib pada saya secara pribadi, bagaimana menjadi orang tua yang ideal. Anak-anak menjadi perhiasan yang menghadirkan kebahagiaan, menjadi aset yang luar biasa buat kita, bahkan menjadi investasi yang kelak akan mengalirkan pahala kita kelak di akhir. Kenapa? Karena mereka bertumbuh dan berkembang dengan pendidikan, keteladanan, doa, tirakat yang dilakukan oleh orang tua. Insyaallah. Matur nuwun. Syukran katsir, jazakallah khair. Bapak Ibu, tentu kita tidak akan sama dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu berkah doanya, nabi-nabi yang hidup pasca Nabi Ibrahim itu semua adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nabi yang hidup setelah Nabi Ibrahim itu hampir dipastikan keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibunda Maryam lahir dari seorang ibu, Nabiullah Isa maksud saya lahir dari seorang ibu, Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu putra Bapak Imran. Bapak Imran itu masih termasuk dari kalangan Bani Israel yang notabene keturunan Nabiullah Yakub, di mana Nabi Yakub itu keturunan Nabi Ishak, dan Nabi Ishak itu adalah putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Sungguh luar biasa Nabi Ibrahim menjadi orang tua yang mampu menghadirkan keturunan zurriyah thayyibah. Disebutkan di dalam tafsir Al-Quran antara lain ada doa yang luar biasa dari Nabi Ibrahim itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau mendapatkan anugerah anak keturunan, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah memiliki keturunan, doanya beliau, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Doa Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam tafsir Al-Quran. Berkah doa ini, nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah anak keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadir dari orang tua yang luar biasa. Doanya mustajab, dan ini yang mungkin, mohon maaf, perlu kita teladani, kalaupun dipastikan kita tidak akan sama dengan Nabi Ibrahim. Paling tidak, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai orang tua dapat kita contoh. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita awali dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu, dalam hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum, masing-masing dari panjenengan semua, ra'in, adalah seorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kelak semua akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk kula kalian panjenengan. Masyaallah. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin, kepala negara, gubernur, wali kota, mungkin juga kepala desa atau kelurahan, lurah, mungkin juga ketua takmir masjid, sama pemimpin. Ra'in adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Ada tugas-tugas, ada tanggung jawab. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan kelak akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan tugas-tugas dan tanggung jawab. Masya Allah, yang terkait dengan kita, tema kita pada malam ini, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Kita sebagai orang lelaki, mohon maaf, di rumah mungkin sebagai suami, sekaligus sebagai bapak dari anak-anak kita.
kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai suami sekaligus tanggung jawab sebagai bapak. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan kelak kita akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan, mohon maaf, istri kita di rumah sekaligus terkait dengan anak-anak kita. Gimana istri kita di rumah? Seperti apa? Mohon maaf, bimbingan, arahan, bahkan juga doa buat istri dan anak-anak kita. Kemudian wal mar'atu, ibu-ibu sebagai istri di rumah sekaligus sebagai ibu dari anak-anak kita di rumah. Sama, ra'iyatun, punya tugas, punya tanggung jawab. Fi baiti zawjiha wa mas'ulatun fi ra'iyatiha, dan kelak akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan tugas-tugas mengurus rumah tangga, tugas-tugas menjadi ibu. Artinya adalah bahwa kita sebagai bapak, kita juga sebagai ibu punya tugas masing-masing, dan masing-masing kelak akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, apa sesungguhnya tugas-tugas kita yang harus dilakukan agar kita termasuk di antara, Masya Allah, orang tua yang ideal, orang tua yang baik, orang tua yang mampu, Masya Allah, mendidik anak sehingga anak itu bukan hanya sekedar jadi perhiasan yang menghadirkan kebahagiaan di dunia, tapi kelak anak itu akan mengangkat derajat kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seawali dari tugas yang pertama yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. An Abi Surayyah Sabrah ibni Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimu as-sabiyyah as-salata li 7 sinin wadribuhu 'alaiha ibna 10 sinin. Hadisun hasanun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa lafdhu Abi Dawud muru as-sabiyya bis-salati idza balagha 7 sinin. Bapak Ibu, yang pertama tugas kita. Mohon maaf, tentu panjenengan sangat lebih berpengalaman dibandingkan saya. Karena kenapa? Secara usia panjenengan jauh di atas saya. Mohon maaf, anak saya masih kecil-kecil. Yang pertama usia berapa tahun? Mungkin 16 atau 17 gitu. Jadi sekarang kelas 2 aliyah di MA Singosari Malang. Alhamdulillah, mohon doanya mudah-mudahan Allah kehendaki menjadi anak yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua masih kelas 1 MTS, sama di sekolah MTS Al-Ma'arif di Singosari Malang. Anak saya masih kecil-kecil dan alhamdulillah panjenengan sampun bisa mendidik anak, bahkan anak-anak sampun sukses-sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Disyukuri. Para bapak, para ibu yang satu Allah muliakan, yang pertama yang harus kita sadari sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti selebihnya nanti saya yang akan menimba ilmu dari panjenengan. Bagaimana pengalaman panjenengan bisa menjadikan anak itu sukses-sukses. Karena mohon maaf tentu saya sangat-sangat minim pengalaman terkait anak. Anak saya masih kecil-kecil. Bahkan
para bapak, para ibu, saya ke sini diberi tugas untuk menyampaikan tentang parenting ini. Saya berharap nanti ada masukan-masukan terkait dengan kesalehan anak, kebaikan anak di masa depan. Bapak Ibu, sesuai hadis Rasulullah, alimu, ajari anak itu. Artinya apa? Satu, tugas kita itu adalah mendidik, memberikan pendidikan. Jadi sesungguhnya yang berkewajiban mendidik anak itu bukan guru-guru di sekolah, bukan. Yang berkewajiban mendidik anak itu kita sebagai orang tua. Bukan setelah disekolahkan kemudian kita lepas tangan, bukan. Kewajiban memberikan pendidikan kepada anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Hanya kemudian tanggung jawab itu didelegasikan dialihkan kepada guru yang mungkin mohon maaf secara keilmuan lebih matang, lebih profesional. Sementara kita mohon maaf punya keterbatasan waktu karena harus bekerja. Akhirnya anak kita titipkan di sekolah untuk dididik, dibimbing dengan baik agar anak itu satu memiliki keimanan, memiliki keilmuan, memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tetapi tetap yang harus bertanggung jawab terkait pendidikan anak itu adalah orang tua. Makanya dalam hadis allimu as-sabiyah as-salata li sab'i sinin. Ajari anak itu salat. Artinya ketika kita diwajibkan oleh Rasulullah diaturi untuk mendidik anak salat, maka kita harus mengajarkan anak membaca Al-Qur'an agar anak itu bisa membaca Al-Fatihah. Agar anak itu mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, agar anak itu mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua turutannya. Maka Bapak Ibu ingkang sangat dalam muliakan, kita sebagai orang tua seharusnya kita duluan yang menanamkan Al-Qur'an di dalam anak kita. Dan itu jariah kita. Jangan dikasihkan kepada orang itu. Abatasa itu jangan dikasihkan pada orang. Ambil sendiri. Karena itu jariah kita. Anak kita baca bismillah, anak kita baca Al-Quran. Hanya karena kita ajari bismillah, mulai dari sejak kecil, sampai akhirnya anak itu kemudian bertumbuh menjadi anak yang soleh atau solihah. Kita telah meninggal, anak terus baca Al-Quran. Pahalanya akan terus mengalir pada kita. Jariah kita itu. Apa itu? Dengan sangat dalam muliakan. Maka kalau bisa ambil ini. Ajari sendiri. Abatasa. Dan itu jariah kita. Jariah kita. Yang akan terus mengalir kepada kita insyaallah ta'ala. Jadi yang pertama adalah tugas kita taklim. Kemudian yang kedua di samping tugas kita itu adalah taklim, bukan hanya sekedar taklim, tapi taklim itu harus juga disertai dengan keteladanan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, uswatun hasanah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah menjadi nabi,
tidak hanya menyampaikan risalah, tapi Rasul itu menjadi uswatun hasanah. Sama dengan kita punya kewajiban taklim. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan anak salat, mengajarkan keimanan, mengajarkan Islam, mengajarkan akhlak. Bukan hanya kita ajarkan, tapi kita contohkan kepada anak kita. Mohon maaf, mungkin bapak-bapak, alhamdulillah anak sudah usia 7 tahun, 8 tahun. Panjenengan alhamdulillah istiqomah berjamaah ke masjid, tidak sekedar nyuruh anak ke masjid, tapi ayo dicontohkan. Dimulai dari kita berangkat ke masjid, sholat tepat waktu, berjamaah. Anak tidak perlu disuruh. Saya dulu pernah di awal-awal tinggal di samping musola, kontrak di samping musola. Anak saya masih kecil, usia 2-3 tahun. Biasanya kalau kamu ke musola, sholat ke musola, anak itu kepingin ikut. Mohon maaf, mungkin cucu-cucu panjenengan, gak masalah, dibawa ke masjid, gak masalah. Yang penting panjenengan bisa mengkondisikan. Karena dengan seperti itu kita mengenalkan anak kita pada masjid. Bukan sebaliknya. Kadang masih kecil sudah dikenalkan dengan TikTok. Ngapunten. Anak-anak sekarang masih kecil-kecil sudah pintar game. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Suruh baca Al-Quran gak bisa. Suruh main HP sudah canggih. Anak-anak sekarang. Mohon maaf. Sanis tiang mriki, sanis anak-anak mriki. Anak-anak jauh dari Pakistan sana. Insyaallah tiang mriki saya setuju. Amin Allahumma amin. Jadi yang kedua, tugas kita sebagai orang tua yang seharusnya kita lakukan adalah tidak saja memberikan pendidikan kepada anak, tapi memberikan contoh dan keteladanan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam hadisnya Rasulullah, ketegasan Rasulullah itu dicontohkan melalui anaknya. Wallahi law saraqat Fatimatu laqata'tu yadaha. Jadi ketegasan Rasulullah itu dicontohkan melalui putrinya. Demi Allah, kalau Fatimah anak saya ini mencuri, saya potong tangannya, kata Rasul. Di situ perlunya ketegasan kepada anak dan keteladanan kepada anak. Mohon maaf, jangan sampai yang kita teladankan itu uswatun sayyi'ah, contoh yang jelek. Contoh yang jelek. Wal'iyadu billah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, mohon maaf. Anak saya masih usia 2 tahun mungkin. 2 tahun lebih. Sama ibunya diajak ikut PAUD. Pulang dari PAUD. Jadi dia misuh ala Surabayaan. Saya tanya, apa itu nak? Gak tahu ya. Itu teman saya katanya bilang itu. Surabaya. Mohon maaf. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pulang dari sekolah di PAUD langsung misu. La haula wa la quwata illa billah. Mohon maaf. Anak-anak sekarang saya cilik-cilik, pinter, misu. Dari mana? Mohon maaf, bukan orang sini. Kadang ibunya yang ngajarin misu. Gimana? Kadang ibunya misu-misu di dekat anaknya. Akhirnya dicontoh sama anak. Tapi sanis tiang sido surmu sanis. Insyaallah aman. Insyaallah saya. Aniki akan menjadi dosa jariah panjenengan.
Mohon maaf, ini akan menjadi dosa jariah panjenengan. Dia pinter misuh gara-gara diberi contoh misuh oleh orang tua. Ini uswah sayyi'ah, keteladanan yang negatif. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, coba, mohon maaf, habis maurib, mungkin anak kita belajar habis maurib. Panjenengan habis maurib mungkin di masjid atau mungkin di rumah. Pas habis maurib, alhamdulillah, Bapak Ibu yang pulang dari masjid sedang tidak iktikaf di masjid, coba habis maurib buka Al-Quran. Ibunya juga buka Al-Quran. Anak nggak perlu disuruh, nggak perlu disuruh. Itu pasti melok maus Al-Quran. Nggak usah disuruh. Tapi kalau bapak sama ibunya habis maurib nyetel TV, apalagi TikTokan, anak melok TikTokan. Mohon maaf. Para bapak, para ibu, niki saya buka surat Luqman. Betapa banyak nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim di dalam surat Luqman. Panggil panjenengan mau surat Luqman. Kalau ini dibaca sekarang nggak mungkin kan. Tapi nasihat-nasihat ini, Bapak Ibu, nasihat-nasihat ini penting. Tetapi akan lebih penting lagi jika nasihat-nasihat ini disertai keteladanan. Masya Allah. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Terus sampai ayat sekian, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 19. Nasihat Luqman Al-Hakim yang tertulis di dalam surat Luqman. Bapak Ibu, mohon maaf, ini semua penting. Akan sangat baik jika nasihat-nasihat ini kita beri contoh kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, para bapak, para ibu, tugas kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar mendidik, memberikan keteladanan. Ini juga yang tidak kalah penting. Kalau di dalam, mohon maaf, siiran sebelum maghrib itu, ada siiran yang saya senang itu mendengarkan. Ditirakati diriyadhoi. Mohon maaf, jangan hanya disekolahkan, bukan hanya diberi keteladanan. Tapi kalau bisa kita sebagai orang tua, mohon maaf, coro wong biyen ditirakati. Zaman sekarang, nopo, jangan lupa, anak istri di rumah itu bukan hanya diberi nafkah, bukan hanya dibelanjani, tapi didoakan. Kadang mohon maaf, kita bekerja seharian mulai pagi sampai larut malam, kuat. Sekedar mendoakan anak kadang tidak sempat. Habis sholat, sekedar mendoakan anak. Cari doa yang umum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada banyak doa-doa di dalam Al-Quran yang Allah ajarkan terkait dengan doa kesalehan anak. Doa yang umum itu doa nih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca. Mohon maaf. Ada doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan
طيبة إنك سميع الدعاء. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisi panjenengan zurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Subhanallah. Tadi sudah dibaca doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Berikan kepadaku ya Allah anak-anak yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Anugerahkan kepadaku ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku menjadi orang-orang yang ahli salat. Banyak sekali doa-doa dalam Al-Quran. Ada yang lain. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa aslih li fi dhurriyyati. Jadikan keturunanku ya Allah anak-anak yang saleh. Bapak Ibu, mungkin panjenengan hafal, atau mungkin mohon maaf ada yang tidak hafal. Yang tidak hafal cukup bahasa Jawa mawon. Cara wong Jawa, cara Jawa mawon. Sing saking Madura, cara Madura mawon. Sebab doa itu kadang pakai bahasa Arab tapi gak nyambung kadang. Ngapunten, tidak bermaksud apa-apa. Kula niki ngerti bahasa Arab. Tapi nek dungu bahasa Arab niku kadang gak nyambung. Antara yang dibaca dengan pikiran. Tapi nek dungu niku cara Jawa atau Madura ya Allah. Terus akan juga kula nyambung antara lisan, pikiran dan hati. Bahwa di antara tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan sahaja memberikan nafkah, bukan hanya menyekolahkan mendidik anak, bukan sekedar memberikan contoh, tapi juga perlu ditirakati, didoakan. Masya Allah. Para bapak, para ibu ingkang sahat kula mulyakaken, mungkin panjenengan Masya Allah dalam kebutuhan yang mendesak agar anak ini menjadi baik, keluarga ini menjadi baik. Wudhu yang sempurna, sholat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususkan untuk kesalehan anak kita, khususkan untuk kebaikan keluarga kita. Wudhu dengan sempurna, sholat 2 rakaat, niatkan sholat hajat, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kadang mohon maaf, la haula wa la quwata illa billah, kita kadang kumpul dengan anak kita, kumpul jasmaninya, tapi tidak nyambung rohaninya. Jasmaninya kumpul, tapi rohaninya nggak nyambung. Karena satu sama lain tidak saling mendoakan, tidak boten konik rohaninya. Makanya dalam hadis al-arwah junudun mujannadah. Rohani manusia itu junudun, bala tentara mujannadah yang dipersenjatai, yang dipersiapkan untuk berperang. Fama ta'arafa i'talafah. Ketika rohani manusia itu saling kenal, nyambung, konik, i'talafah, luluh. Wa matana karo ikhtalafah. Tapi ketika rohani manusia itu buatan nyambung, nggak kenal, ikhtalafah. Tidak saling sapa, tidak saling tegur, tidak. Kenapa? Buatan nyambung, buatan konik. Nah, kadang kita dengan anak, mohon maaf, sanis panjenengan. Kumpul jasmaninya, tapi buatan konik rohaninya. Lawang kadang dijak, mohon maaf, makan-makan, kemana, satu sama lain tidak saling bercengkrama omong-omong, tapi masing-masing megang HP mainan dewe. Itu artinya secara jasmani kumpul,
tapi rohaninya podonga ngawang. Nah, pripun penkonik. Ayo didoakan, diketuk dengan doa. Ummud doa, induk doa adalah Al-Fatihah. Karena Al-Quran itu sarinya berada di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ummud doa, induknya doa. Terutama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita pinta, hadirkan di situ. Makanya orang zaman dulu, orang zaman dulu biasanya punya kebiasaan anak itu didoakan dengan Al-Fatihah. Difatihai cara zaman dulu. Artinya di Fatihah itu apa? Didoakan dengan doa Al-Quran yang di dalamnya ada doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang tua mengetuk hati anak dengan doa. Syukur-syukur alhamdulillah anak kita mengetuk hati orang tua dengan doa-doa. Rabbi ghufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Saling sambung rohaninya antar satu dengan yang lain. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana anak itu akan tumbuh menjadi anak yang baik, soleh dan solihah. Kalau kita sebagai orang tua kadang acuh, boten ngereken, bah sekarang nyuwun pangapunten. Maka salah satu contoh keteladanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كه ارمي بها أما علمت أنك لا نأكل الصدقة متفق عليه. Para bapak, para ibu, mohon maaf. Saya tidak bermaksud apa-apa. Mudah-mudahan rezeki kita yang kita dapatkan ini semuanya halal. Amin. Allahumma amin. Suatu hari cucu Rasulullah Imam Hasan bin Ali diambil satu butir kurma. Dan kurma ini kurma zakat. Satu butir kurma ini kurma zakat. Yang masih akan didistribusi, dibagi-bagikan kepada yang berhak. Bapak Ibu, lalu Imam Hasan, cucu Rasulullah itu ambil satu butir saja. Ketahuan Rasulullah. Apa kata Rasul? Disuruh muntahkan. Ayo keluar. Ayo keluarin, muntahkan, keluar. Amma alimta anna la na'kulu sadaqah. Kami tidak boleh, keluarganya Rasulullah maksudnya, memakan zakat. Karena zakat itu kotoran manusia dan Rasulullah bersama keluarganya itu tidak pantas memakan kotoran berupa zakat itu. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Imam Hasan kok makan zakat, artinya apa? Bapak Ibu, mohon maaf. Usaha kita bekerja untuk mencari nafkah luar biasa. Tapi usahakan. Karena nafkah yang kita dapatkan itu akan dimakan anak, akan dimakan istri. Usahakan nafkah yang halal, syukur-syukur berkah. Amin. Allahumma. Para bapak, para ibu ingkang sakula muliakan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kisah yang sangat luar biasa dari bapak ayahanda dari Imam Asy-Syafi'i itu luar biasa. Kisah yang sangat dikenal bagaimana dia hanya menemukan delima yang dibawa
arus banjir. Dia kemudian makan, menyesalnya luar biasa sampai dicari siapa yang memiliki delima itu. Khawatir yang masuk ke dalam tubuhnya makanan yang haram, lalu menjadi sari dalam tubuh. Sari itu kemudian menjadi, mohon maaf, sari dengan keluarga, lalu menjadi anak. Anak itu terbuat dari makanan yang haram. Saking hati-hatinya. Saking hati-hatinya. Kita, mohon maaf, Bapak Ibu ingat satu kalau muliakan. Mudah-mudahan rezeki kita semua halal berkah. Amin. Allahumma amin. Usahakan yang kita nafkahkan buat anak kita, yang kita buat bayar sekolah, yang kita buat makan di rumah, semua halal. Semua halal. Bagaimana mungkin anak itu akan menjadi anak yang soleh, yang baik, kalau mohon maaf, yang dibuat bayar SPP, yang dimakan sehari-hari adalah makanan yang haram. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat cucunya memakan makanan yang bukan haknya. Irmi. Ayo. Disuruh. Muntahkan. Keluarkan. Saking khawatirnya ada makanan yang haram masuk dalam tubuh kita. Ini tanggung jawab kita sebagai bapak. Karena kita sebagai bapak, wa 'alal mauludi lahum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang berkewajiban memberikan nafkah adalah kita sebagai bapak, sebagai suami. Dan perintah Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Rezekinya halal, prosesnya halal. Ini yang penting. Agar melahirkan anak yang baik, soleh dan ya, amin Allahumma. Karena Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika anak kita benar-benar menjadi anak soleh, anak yang baik, bukan hanya sekedar menghadirkan kebahagiaan bagi kita di dunia, tapi kelak di akhirat pun kita akan mendapatkan, akan mendebet investasi berupa anak. Innallaha la yarfa'u darajatal abdi salih fil jannah. Faqala anna li hadhihi? Qala Allah Ta'ala bistighfar waladika laka. Au kama yang kelak di akhirat itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu matur kepada Allah, tanya, anna li hadhihi? Dari mana saya mendapatkan derajat yang tinggi ini ya Allah? Anna, dari mana derajat ini saya dapatkan? Apa kata Allah? Jawab Allah dalam hadis, ini sebetulnya belum terjadi, masih akan terjadi kelak, tapi sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara lain mukjizat Rasulullah itu tahu tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kan banyak hadis-hadis yang terkait dengan akhirat, tapi akhirat itu kan masih belum terjadi. Tapi sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini, ada orang kelak di akhirat itu, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, derajatnya ditinggikan oleh Allah dan dia tidak percaya. Akhirnya dia tanya, dari mana saya mendapatkan derajat ini? Apa kata Allah? Jawab Allah, bistighfari waladika laka. Itu dengan istighfar, doa, permintaan anakmu untuk punya anak yang saleh, berkah didikan kita, berkah contoh keteladanan kita, berkah doa kita. Anak itu bertumbuh menjadi anak baik. Kelak di akhirat, kita akan terangkat derajat itu. Dengan kehadiran anak yang baik di dunia, syukur-syukur. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan dalam hadis.
mengangkat derajat kita di dalam surga. Amin Allahumma amin. Maka poro bapak, poro ibu ingkang satula muliaken, monggo sareng-sareng mendidik anak dengan pendidikan yang tinggi penting demi masa depan di dunia. Tapi jangan lupa agamanya, Al-Qur'annya, sholatnya. Karena itu jauh lebih penting. Mohon maaf, kalau anak kita melarat di dunia, tidak seberapa. Tapi kalau anak kita celaka nanti di akhirat, wala'iyadzubillah. Kalau anak kita celaka kelak di akhirat, karena kita salah mengarahkan anak, salah mendidik anak. La haula wala quwwata illa billah. Para bapak, para ibu, ada seorang pejabat sampai nangis-nangis. Bahkan sampai minta saya datang ke rumahnya. Dia punya anak 3. Yang satunya itu orang Pertamina kalau tidak salah. Satunya Telkom, yang satunya itu kontraktor. Sukses-sukses. Bapak Ibu, dan dia namanya pejabat, nggih, alhamdulillah orang yang berada. Habis subuh saya nyampaikan, biasa ngaji kuliah subuh setiap pekan di masjid itu. Bapak Ibu, dia menangis. Kenapa? Yang dia tangis. Para bapak, para ibu, dia berharap Sabtu, Minggu ada anak yang datang bawa cucu. Itu yang ditunggu. Gak ada yang datang. Subhanallah. Panjenengan bisa lihat podcastnya mantan presiden kita, B.J. Habibie. Di saat beliau sendiri dan jenengan, tidak usah saya sampaikan itu. Jenengan nanti browsing di internet, itu pasti akan ketemu. Bagaimana penyesalan besar beliau di akhir hayatnya. Mohon maaf. Monggo sarang-sarang. Sebelum kita sebelum apa artinya kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup bersama anak-anak kita, lebih-lebih mohon maaf yang masih muda-muda, monggo sarang-sarang. Kita arahkan anak kita pada kebaikan, khususnya kebaikan agama. Karena itu yang menjadi pondasi dari kesuksesan anak kita, bukan saja di dunia, tetapi sampai di akhirat nanti. Makanya subhanallah, sukses kerja di Pertamina, sukses kerja di Telkom secara duniawi. Satunya jadi kontraktor, tapi nelangsa. Sampai saya diminta hadir ke rumahnya untuk memberikan nasihat. Kalau bingung, mau dikasih nasihat ya apa? Orang sudah tua-tua, usianya anak-anaknya di atas saya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi para bapak, para ibu, kadang yang kita utamakan adalah pendidikan yang menyangkut pekerjaan anak, yang menyangkut karir anak, mengabaikan aspek agama yang justru lebih penting menyangkut kemuliaan di dunia sampai di akhirat nanti. Maka kenalkan Al-Quran, ayo diajak sholat anak-anak kita. Subhanallah, kalau anak kita tidak makan, pasti kita marah. Tapi kenapa kalau anak kita tidak sholat, tidak marah? Makan itu kebutuhan jasmani anak. Sholat itu kebutuhan rohani. Supaya tidak gersang anak kita, rohaninya, spiritualnya. Maaf, kita tidak hanya butuh makan, tidak hanya butuh minum sebagai asupan, tapi kita butuh baca Al-Quran, kita butuh sholat, kita butuh doa sebagai asupan rohani kita. Mohon maaf, sering saya dengar
Telepon anak yang sedang di mana. Yang ditanyakan dulu, sudah makan. Ya benar. Jarang. Yang ditanyakan, sudah sholat. Gimana ngajinya? Padahal, sekali lagi, makan itu kebutuhan. Sholat bukan saja kewajiban, tapi juga kebutuhan rohani kita. Yang kadang kita abaikan. Mudah-mudahan para bapak, para ibu ingat kalau muliakan. Dengan kajian ini, monggo sarang-sarang kita menjadi lebih baik. Sudah baik, insya Allah mudah-mudahan menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Insya Allah ta'ala. Tentu banyak tugas-tugas yang lain, tetapi paling penting seperti yang disampaikan dalam hadis-hadis ini, satu, monggo sarang-sarang kita didik dengan agama, kita kenalkan pada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, kita kenalkan pada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kasih keteladanan salat 5 waktu, syukur-syukur kita ajak ke masjid. Kalau bisa ditirakati, diriadoi. Bahkan jangan sampai lupa ini. Mohon maaf. Jangan kasih nafkah dari nafkah yang tidak halal. Karena daging, darah yang tumbuh dari makanan yang haram. Bagaimana mungkin daging itu, darah itu mau diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ayyuma lahmin nabatah. Maka darah, daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram. Fannaru aula bihi. Maka neraka yang lebih pantas membakar daging dan darah itu. Itulah para bapak, para ibu ingkang sangat dalam muliakan. Menopo ingkang sakit kita bagikan, mungkin ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada jamaah atau sama saya, karena sekali lagi saya jauh lebih muda dari panjenengan, saya ingin menimba banyak hal saking panjenengan. Ini saya hanya menyampaikan hadis-hadis Rasulullah dan belum tentu saya lebih baik daripada panjenengan. Saya hanya menyampaikan dan berusaha untuk menjadi baik, insya Allah ta'ala. Monggo mungkin wonten ingkang badhe di-sharingkan bersama-sama. Injih, monggo, Mbah. Yang Bapak anjurkan untuk membaca Al-Quran itu sebetulnya sudah disambut dengan baik oleh jamaah. Banyak sekali jamaah yang telah membaca Al-Quran, tapi arti membacanya sendiri itu hanya pada tingkat membunyikan huruf-huruf Al-Quran. Nah, mestinya membaca Al-Quran itu mengerti yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang belum sampai. Nah, monggo, ini yang perlu diterjemahkan oleh Bapak para dai. Inggih. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Satu harus disyukuri. Alhamdulillah. Kita mau baca Al-Quran. Bapak Ibu, jujur. Saya kalau sehari-hari asal tidak keluar. Biasanya kalau Sabtu, Minggu, Rebu, Jumat itu keluar. Pokoknya kalau nggak keluar, kami di masjid, namanya Masjid Istiqomah, itu pasti. Dan kalau saya keluar, ada marbot di masjid itu yang memimpin baca Al-Quran. Habis subuh, setiap hari, habis subuh kita baca Al-Quran. Ada yang sampai syuruk, ada yang tidak. Pokok yang bersama-sama itu 2 halaman. Nah, misalnya kalau ini 1 halaman, ini 2 halaman. Saya baca terus diikuti, Nanti kalau ada ayat-ayat yang menarik, itu saya terjemahkan. Sebab kalau nanti ditafsirkan panjang dan orang-orang akhirnya boten ajek. Kalau lama biasanya gak istiqomah. Ini alhamdulillah sudah bertahun-tahun, sudah hatam beberapa kali, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu,
bersyukur kalau di masjid ini bapak-bapak, ibu-ibu alhamdulillah istiqomah membaca Al-Quran. Karena sekedar membaca itu saja sudah menjadi ibadah. Al-Quran itu dibaca saja, apa faham artinya, tidak faham artinya, apalagi faham, itu sudah jadi ibadah. Tentu akan lebih ideal panjenengan alhamdulillah baca satu ayat Al-Quran, ini ayat 12, lalu ada terjemahnya, dibaca terjemahannya secara perlahan, direnungkan, diresapi, itu akan menjadi lebih baik. Nah, cuma kadang kan boten sabar tuh, boten sabar dibaca bismillah, karena dengan membaca itu saja sudah menjadi ibadah. Tentu Bapak, apabila panjenengan misalnya di sini diprogramkan ada ustadz setiap subuh baca Al-Quran satu ayat, setelah baca satu ayat bersama-sama lalu diterjemahkan, mantap Bu. Lebih baik. Jangan banyak-banyak. Awalnya saya di masjid itu hanya satu halaman bersama-sama. Pokok habis sholat, dikiran sedikit, habis itu marbotnya ambil masjid, ambil Quran di masjid, terus dibagi-bagikan. Semua baca Al-Quran. Insya Allah pagi hari sebelum mata kita melihat indahnya dunia, kita melihat Al-Quran. Sebelum tangan ini sibuk dengan urusan dunia, tangan kita memegang Al-Quran. Sebelum lisan berbicara terkait dengan dunia, kita bermunajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo menawi saged diistiqomahkan. Jangan banyak-banyak, satu halaman atau dua halaman. Insya Allah lebih ajak. Ada sebagian yang sampai syuruk, ada yang sampai syuruk. Cuma nggak banyak yang sampai syuruk. Yang pasti hanya 2 halaman di masjid. Mantap nih Kunggi, kalau setiap hari kita membaca Al-Quran. Kata Rasul dalam hadis, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran ini. Al-Quran ini kelak akan datang di hari kiamat. Syafi'an, memberikan apa? Pendampingan. Syafi', memberikan syafaat. Kepada siapa? Tidak kepada semua orang. Li ashabi, kepada orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Karena kita bersahabat. Setiap hari kita baca. Setiap hari kita pegang. Setiap hari kita lihat. Kita bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran itu kelak akan hadir di hari kiamat. Memberikan advokasi kepada kita. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersamaan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun agengipun pangapunten, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.